Hai, sebelumnya gue pengen ngucapin edan banget nih. Itu sebagai bentuk kemumetan gue lah ya, melihat polemik ijazah palsu yang gak ada habisnya nih. Gue emang sebelumnya gak begitu tertarik ngebahas isu-isu kayak gini nih. Karena ini isu receh lah menurut gue. Gue tuh lebih tertarik bahas amburadulnya kebijakan Pak Jokowi yang bikin kita semua makin tenggelam dalam masalah ekonomi sekarang. Tapi setelah gue perhatiin dinamikanya, makin kesini kok isunya makin gak kelar-kelar ya. Sampai ada yang berpendapat kalau isu ini sengaja dipelihara supaya nama Jokowi terus-menerus diperbincangkan. Bener apa enggak nih? Ya, kita bahas di sini. Entah lo sadarin atau enggak nih, sekarang ini volume percakapan soal ijazah palsu itu meningkat pesat loh. Sampai-sampai isu strategi seperti pagar laut, korupsi Pertamina, kebijakan amburadul Jokowi dan lainnya tuh malah tenggelam. Kayaknya hampir semua ruang publik ini ngebahas soal urusan ijazah ini nih. Sampai-sampai beberapa tokoh juga tuh mulai ikutan nimbrung soal ini nih. Beberapa organisasi relawan pendukung Jokowi juga udah mulai galak-galak nih. Kelihatannya mereka akan melaporkan siapapun yang bahas soal ijazah palsu ini. Yang baru-baru ini kedengarannya adalah mereka berencana mau melaporkan Ibu Megawati. Mungkin gara-gara Ibu Megawati dianggap menyindir Jokowi kali ya. Makin kocak aja kelakuan mereka. Sebenarnya gue nggak heran kalau mereka punya rencana kayak gitu. Karena buat para relawannya, nama Jokowi itu sakral bos. Dan gak boleh cacat sama sekali. Gue tahu ini karena gue pernah ada di mereka. Karena sepengetahuan gue, banyak dari relawan itu menggantungkan nasibnya sama Jokowi. Baik dari sisi ekonomi, urusan hukum, jadi sangat dimaklumin lah kalau buat mereka Jokowi tidak boleh cacat. Karena kalau nama Jokowi cacat nih, terus pengaruhnya di dunia politik memudar, posisi mereka juga terancam loh. Ya lo bayangin aja deh, kalau orang-orangnya Jokowi itu dicopot dari jabatannya. Entah yang sebagai menteri atau komisaris BUMN atau jabatan lainnya lah. Mereka semua pada mau kerja apa emang abis itu? Kembali ke rencana relawan Jokowi yang pengen melaporkan Ibu Megawati. Ya, setahu gue namanya relawan Jokowi itu nggak akan jalan tanpa perintah Jokowi. Jadi gue sangat yakin kalau mereka nanti beneran ngelaporin Ibu Megawati nih, ya itu adalah atas perintah Jokowi. Walaupun mungkin nanti mereka bakal bantah soal ini ya. Dan mungkin Jokowi sendiri bakal bantah juga. Tapi udahlah bos, beginian tuh udah ketahuan kok. Satu Indonesia juga udah tahu kalau bapak yang satu itu sukanya sen kiri tapi belok ke kanan. Atau ada istilah kalau mau baca Jokowi nih caranya adalah dengarkan apa yang dia ucapkan, lalu artikan sebaliknya. Gue sendiri juga sampai sekarang belum tahu Ibu Megawati akan dilaporkan atas statement yang mana. Tapi dugaan gue statement yang ini nih kalau nggak salah nih. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Nah, kalau benar yang dilaporin statement yang video itu, berarti mereka udah panik nggak ketulungan. Ini udah ibarat pertaruhan abis-abisan buat mereka. Pokoknya hajar semualah. Apapun hasilnya, ya gimana ntar. Udah nggak ada lagi penjelasan rasional sama sekali soal isu ini. Karena seperti yang lu lihat sendiri ya, di statement itu Ibu Megawati tidak menyebut nama Jokowi. Yang kedua, tujuan Ibu Megawati jelas, supaya kegaduhan ini segera berhenti. Supaya pemerintahan Presiden Prabowo bisa bekerja dengan baik. Bukannya semua tokoh bangsa termasuk Jokowi sendiri nih juga bilang kalau negara ini lagi menghadapi tantangan yang gak mudah loh. Situasi geopolitik yang makin gak menentu. Situasi perang ekonomi global yang makin panas setiap harinya. Belum lagi teror cyber yang selalu menghantui. Dan belum lagi juga kondisi ekonomi warisan Jokowi yang carut marut belakangan ini.
Masa rakyat harus dibebanin lagi urusan ijazah palsu nggak jelas ini? Itulah kenapa Ibu Megawati berpendapat, masalah sederhana jangan dibikin ribet lah. Negara kita punya banyak tantangan ke depannya. Tapi nampaknya ada yang ketampar banget nih dengan statement bijak Ibu Megawati ini nih. Ya kita lihat deh dengan apa yang terjadi sama Barack Obama. Dulu dia diragukan ke publik kalau dia itu adalah keturunan Amerika. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kasih lihat tuh akte kelahirannya ke publik. Dan isu itu pun tenggelam. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena kalau nggak salah nih ada aturan di Amerika yang namanya presiden Amerika itu harus lahir di Amerika. Jadi ketika Barack Obama naik jadi presiden, dia merasa wajib membuka identitas dirinya kepada publik Amerika. Kenapa? Ya karena dia sudah jadi pejabat publik. Semua fasilitas yang dia nikmatin itu berasal dari pajak rakyat Amerika. Jadi, rakyat Amerika berhak tahu dong semua urusan yang menyangkut pribadi presidennya. Sesederhana itu aja loh sebenarnya. Jadi, kalau kita berkaca dari Barack Obama, urusan ijazah palsu ini sebenarnya urusan sederhana kan? Dan nggak perlu berlarut-larut jadi perbincangan publik lah. Jadi gua ngebaca motifnya, ini bener-bener politik. Tujuannya menenggelamkan semua boroknya Jokowi. Dan juga menenggelamkan semua pencapaian positif pemerintahan Presiden Prabowo. Karena isu apapun sekarang tenggelam dengan urusan ijazah palsu ini nih. Ya contohnya aja, lu tahu nggak? Sampai sekarang udah beberapa triliun uang negara yang diselamatkan oleh kejaksaan. Banyak bro. Tapi apa isunya naik? Enggak. Harusnya kejaksaan dan Presiden Prabowo dapat banyak apresiasi kan? Tapi perbincangan publik malah didominasi ijazah palsu. Ini gila banget sih. Dan prediksi gue ini bakal lebih panjang dari sinetron Cinta Fitri kayaknya. Episode awal para aktivis dilaporkan. Terus muncul episode baru, pengakuan dari Pak Kasmujo. Yang dulu diakui Jokowi sebagai dosen pembimbingnya. Tapi Pak Kasmujo sendiri ngaku kalau dia bukan dosen pembimbing Jokowi. Bahkan gak pernah ngelihat skripsi Jokowi. Rame lagi lah tuh publik. Setelah itu muncul episode relawan Jokowi mau ngelaporin Ibu Megawati. Besok akan ada episode apa lagi kira-kira nih? Gak kelar-kelar kan urusannya. Gue cuma mau ngingetin aja kepada Pak Jokowi. Kalau dia itu pejabat publik. Fasilitas yang dia nikmati sekarang sebagai mantan presiden itu dari pajak rakyat. Dan rakyat yang bayar pajak itu bukan pendukungnya dia doang. Yang bukan pendukung dia juga bayar pajak. Dan yang namanya rakyat itu macam-macam bentuknya. Ada yang pengen tahu kebenaran ijazahnya. Ada juga yang gak peduli sama sekali. Yang namanya makan duit rakyat berarti udah gak bakal ada ruang privasi sama sekali. Dan harusnya Jokowi sadar akan hal itu. Kalau ada rakyat yang mau tahu soal ijazahnya, ya saran gue sih kasih lihat aja. Simple kan? Gak perlu bikin drama lah. Kecuali emang niat Jokowi ini sengaja bikin ini jadi drama. Untuk mempertahankan eksistensinya dan menenggelamkan pencapaian Presiden Prabowo. Ya kita tunggu aja lah kelanjutan episodenya kayak gimana. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.